Perkenalkan, nama saya Mary Kristiani dengan NIM 2110417382, kelas manajemen 2. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh dosen Adi Mursalin SEMM. Bagian A. Pertanyaan ini berhubungan dengan teori supply chain management. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan supply chain management? Supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah upaya distribusi aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Pertanyaan yang kedua, jika Anda berbisnis dalam restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam bisnis restoran Anda? Jawabannya, penerapan supply chain management mendorong perusahaan untuk bisa memenuhi kepuasan pelanggan, pengembangan produk tepat waktu, menghemat biaya saat menyediakan dan menyerahkan produk, pengolahan industri secara cermat dan fleksibel. Pertanyaan yang ketiga, Anda adalah mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Seberapa penting supply chain management bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management? Jawabannya, supply chain management sangat penting dilakukan untuk memperlancar proses pembelajaran dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau mahasiswa di kampus. Pertanyaan yang keempat, dan jawablah 4 pertanyaan yang perlu dijawab tentang supply chain management apabila kamu tinggal di wilayah Asia Tenggara. Pertanyaan yang pertama, tantangan apa saja dan peluang apa saja yang didapatkan dari rantai pasokan di wilayah pasar Asia Tenggara? Meskipun pasar wilayah Asia Tenggara terdapat sebuah potensi dari pertumbuhan perekonomian yang baik, ekonomi yang masih dapat berkembang pesat kemudian membawa berbagai macam tantangan tersendiri. Tingkat pembangunan infrastruktur yang berbeda pada masing-masing daerah memiliki sebuah makna, bahwa setiap usaha memerlukan berbagai macam strategi supply chain yang dimana berbeda-beda guna untuk mendapatkan sebuah standar yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan dari konsumen. Pertanyaan yang kedua, mengapa saya perlu melakukan otomatisasi dalam supply chain saya? Jawabannya, dikarenakan akan besarnya sektor logistik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, menjadikan hal ini sebagai sebuah tantangan bagi pelaku industri. Hal tersebut dikarenakan permintaan dari pelanggan akan meningkat, maka hal tersebut akan menjadi sebuah tekanan bagi pelaku bisnis guna untuk melayani konsumen dan juga untuk mempertahankan konsumen tersebut. Pertanyaan yang ketiga, apa dampak potensial dari otomatisasi pada supply chain? Jawabannya, otomatisasi dapat membantu supply chain di setiap tahap proses, dari perencanaan rute yang dioptimalkan hingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Otomatisasi berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain. Pengemasan 3D, pengoptimalan penjualan dan pelacakan armada secara real time hanyalah beberapa cara di mana otomatisasi mengubah permainan. Pertanyaan yang keempat, dapatkah otomatisasi terintegrasi dengan sistem saya yang sudah ada? Seperti dibahas di atas, bisnis baru di Asia Tenggara tidak memiliki proses standar. Setiap bisnis memiliki sistemnya sendiri dan solusi teknologinya harus ramah integrasi untuk kelancaran transisi. Platform teknologi logistik era baru berbasis cloud dan mudah diimplementasikan serta dapat dengan mudah digabungkan dengan sistem yang ada dan bekerja dalam batasan yang disediakan oleh perusahaan tertentu. Pertanyaan nomor 5, Silahkan tonton video supply chain di Instagram Bapak.
Jelaskan teori-teori mengenai supply chain management menurut pembicara di ketiga video tersebut. Video yang pertama. Nah, jadi di sini supply chain management itu adalah suatu sistem yang mengelola layanan dan layanan lainnya. Di sini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan sebagainya. Jadi melalui sistem ini, pengiriman bukan hanya mengirim bahan siap saji, melainkan mengirim bahan mentahnya juga. Supply chain management juga akan melibatkan banyak pihak. Mereka juga akan memperlihatkan sistem produksi dan akan mendistribusikan supaya dapat bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Manfaatnya bagi kita adalah kita bisa tahu bahwa sistem produk dalam supply chain management itu bukan hanya melibatkan satu kontribusi, melainkan banyak melibatkan beberapa pihak agar barang yang diproduksi bisa sampai dengan baik ke tangan konsumen. Video yang kedua. Adapun topik yang dibahas di sini adalah pentingnya supply chain management yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, dan adapun applicability-nya dapat diperhitungkan oleh warga atau masyarakat di tempat. Nah, di sini juga dibahas mengalirnya produk dari produsen sampai ke tangan konsumen, dan juga perlu diketahui objektifnya, strateginya, dan cara mendistribusikan barang ini sampai ke tangan konsumen seperti kita ini. Video yang ketiga. Pentingnya supply chain strategi. Jika kita ada pesaing, maka kita harus melakukan lebih baik lagi dari pesaing tersebut agar kita lebih unggul dalam persaingan. Strategi adalah suatu pilihan atau cara untuk mencapai suatu keuntungan yang meningkat dalam penjualan jangka yang panjang. Soal yang bagian D, pertanyaan ini berkenan dengan video di bawah ini. Adapun pertanyaannya, yang pertama, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di ketiga video di atas. Video yang pertama, apa itu supply chain management dan bagaimana sih kita bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen? Agar kebutuhan dapat dipenuhi dengan baik, maka kita juga membutuhkan yang namanya perencanaan. Perencanaan ini dibuat agar kita dapat mengetahui apa saja yang harus kita siapkan dan kita lakukan agar semuanya berjalan sesuai yang diharapkan. Adapun tahapan-tahapan yang ada dalam supply chain management ini seperti customer, planning, procurement, production atau operation, warehouse dan inventory, dan transportation, dan distributor. Hal ini sangat penting dalam supply chain management. Video yang kedua, ada dua materi yang dibahas. Yang pertama, bagaimana mengukur suatu kinerja dari jaringan rantai pasok, dan tentang tata cara menilai suatu kinerja dari rantai pasok atau supply chain management. Video yang ketiga, pentingnya supply chain management, karakteristik produk, pilihan strategi, postponement atau menunda diferensi produk. Soal yang nomor 2, sebutkan nama-nama pembicara di ketiga video di atas. Video yang pertama yaitu pembicaranya Aktri Muhammad Firdaus. Video ketiga, Profesor Nyoman Punjawan, PhD, CSCP. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di ketiga video di atas. Dari video di atas telah menjelaskan bahwa perencanaan dan berbagai komponen atau tahapan yang ada di supply chain management sangat penting untuk meningkatkan strategi bagi pasar maupun perusahaan. Yang keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton ketiga video di atas. Manfaatnya dapat merubah pola pikir yang tadinya tidak memiliki tujuan yang baik dan akhirnya mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Bagian C.
Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah perilaku Supply Chain Management. Tugas yang sudah dikerjakan dalam mata kuliah Supply Chain Management seperti membuat video record dan memberi komentar pada beberapa video yang ada di Instagram Bapak Adi Mursalin, dan menjawab pertanyaan tentang Supply Chain Management di kelas. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.